warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fikri Fauzi Yunus di Big Bro. Oke, baiklah, kali ini kita akan membahas soal tentang perbandingan. Dimana perbandingan-perbandingan ini ada dua tipe, yang dimana dia ada perbandingan senilai dan berbalik nilai atau tak senilai. Oke, materi ini sebenarnya kita sudah pelajari pada SMP kelas 1 atau 2 kalau nggak salah. Ya, di sini tipikal soalnya lumayan mudah, apalagi teman-teman belajar atau memperhatikan video berikut ini ya pasti bisa semua setelah memperhatikan video ini. Oke, langsung saja untuk tidak berlama-lama kita akan membahas soal mulai dari contoh dan soal asli yang pernah muncul di TIU CPNS 2021 kali ini. Oke, ya langsung saja. Oke, jadi di sini tipikal seorang anak hendak akan membeli sebuah buku di toko X. Oke, jadi ini membeli di sebuah toko X buku. Harga untuk satu kodi buku itu adalah 50.000 atau 50k. Berapakah harga satu lusin sebuah buku? Jadi di sini kalau kita keluarkan nilai-nilainya, artinya kita menyamakan dulu bentuknya. Kan satu kodi itu berapa buah? Kalau satu lusin juga berapa buah? Jadi ini kembali lagi kayak materi SMP, di mana harus mengetahui satu kodi itu kan senilai dengan 20 buah. Oke. Sedangkan kalau satu lusin pasti teman-teman sudah tahu semua. Lusin itu setara dengan 12 buah. Oke. Jadi bisa kita modelkan model perbandingannya. Oke, kita hapus ini dulu supaya tidak terlalu banyak di papan. Jadi di sini bisa kita dapat tadi di mana untuk 20 buah itu kan seharga dengan 50.000 atau kita tulis saya 50k. Sedangkan kalau 12 buah itu setara dengan berapakah? Kita misalkan saja X, mantan kamu, mantankah, kayak gitu. Jadi di sini kayak namanya ini perbandingan senilai, di mana perbandingan senilai jika nilai di ruas kiri ini semakin bertambah, berarti di ruas kanan juga ikut bertambah. Begitu pula sebaliknya. Artinya kalau dia semakin turun dari 20 turun ke 12, artinya harga 50 ini bakal di bawah dari 50.000. Oke, jadi kan lihat di opsinya ini kan sudah di bawah 50.000 semuanya. Oke, jadi kita langsung saja perbandingannya di mana? Di 20 buah itu dibanding dengan atau dibagi dengan 12 itu sama dengan 50 per X-nya. Terus kita akan kali silang, di mana kita tulisnya saja X sama dengan kan 20 kali X 20X, atau bisa dituliskan X sama dengan penyebut 20. Terus di atasnya 12 kita kali aja dengan 50. Artinya tidak menghitung banyak angka, di mana ini kita main kill atau eliminasi atau main menghabiskan, di mana coret nolnya dulu. Oke, sudah itu 12 dibagi 2 kan bisa itu dapat 6. 6 kali 5 itu menghasilkan 30. Jadi jawabannya adalah 30k. Jadi jawabannya adalah Charlie, karena cinta selalu benar. Jadi mudahkan untuk perbandingan senilai. Lupa tadi ini materi untuk perbandingan senilai. Oke, jadi nanti ada contoh juga untuk perbandingan berbalik nilai atau tak senilainya. Oke, itu untuk nomor satunya. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Oke, jadi kali ini kita akan membahas cuma 3 nomoran. Oke, kita lanjut. Di mana 4 orang akan membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam waktu ini 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam waktu 6 hari, artinya dia ingin selesai 6 hari, maka berapa orang yang diperlu untuk menyelesaikannya? Artinya kalau kita ubah ke bentuk matematiknya, di mana ada 4 orang, ini 4 orang tersebut ingin mengerjakan jembatan selama 15 hari, dia ini sudah selesai. Artinya kalau dia membutuhkan X orang itu harus selesai dengan 6 hari. Oke. Kalau dilihat-lihat dari sini, lihat nilai di ruas kanan dia kan semakin turun. Di sebelah apakah dia semakin turun? Tidak. Ini dia semakin naik. Artinya kalau dia 4 orang itu selesai 15 hari. Kalau 6 hari pasti membutuhkan lebih dari 4 orang. Jadi ini yang dikatakan namanya perbandingan berbalik nilai. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah paham yang mana perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, jadi langsung saja yang membedakan dengan perbandingan senilai, kita tetap tulis perbandingan awalnya
4 per X sama dengan, namanya berbalik nilai, ini tertukar, ini ke atas, ini ke bawah, jadi 6 per 15. Oke, langsung saya kali silang kayak tadi. Berarti penyebutnya X sama dengan penyebut 6, dimana 4 kali 15. Oke, jadi bisa main coret. 6 dicoret dengan 4 itu kan menghasilkan, ini bagi duanya, ini bagi duanya 3. Sudah itu 3 sama 15 kan dapat 5. 5 kali 2, X-nya sama dengan 10. Jadi untuk 6 hari pengerjaan itu membutuhkan 10 orang. Jadi jawabannya adalah bravo. Oke, kayak gitu cara jawabnya. Jadi lebih mudah kan? Jadi untuk perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai itu teman-teman sudah paham kan? Oke, jadi kita lanjut lagi ke nomor 3. Dimana ini ya kalau dilihat-lihat, ingat saya lupa juga jelaskan tadi sedikit. Dimana kalau dia berbicara tentang kayak pekerjaan, biasanya identik dengan perbandingan berbalik nilai. Karena biasanya kayak misalkan kayak soal sebelumnya tadi. Jadi misalkan dia pengerjaan waktunya kan lebih singkat, pasti membutuhkan orang lebih banyak kayak gitu. Jadi ini kita kembali lagi ke nomor 3, di mana pengerjaan waktunya ini 26 hari dengan pekerja sebanyak 18 orang dalam pembangunan sebuah gedung. Setelah 16 hari kerja atau pelaksanaan, proyek tersebut diberhentikan selama 5 hari karena terkendala sesuatu. Jika kemampuan setiap orang sama dan proyek dapat selesai tepat waktu, jumlah tambahan pekerja yang diperlukan dalam proyek tersebut adalah, jadi kalau kita menuliskan tematiknya atau model matematikanya, di mana kita dari 18 orang ini kan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan untuk gedung ini, proyeknya itu 26 hari. Sudah itu setelah 6 hari pengerjaan, artinya ini kan 20 hari. 20 hari ini dia kan pasti masih tetap 18 orang pekerja lah kayak gitu. Terus proyek tersebut diberhentikan selama 15 hari. Jadi ini kita kurangkan saya 5, berarti sisa 15 hari lagi. Kalau 15 hari lagi, apakah dia harus 18 orang bisa selesai 15 hari? Belum tentu, atau tidak bisa, atau tidak mungkin. Berarti kita membutuhkan tambahan orang. Nah, makanya ini yang mau dicari. X orang, bukan mantan Anda yang disimpan ke sini. Oke, kayak gitu. Jadi, di sini kita menggunakan perbandingan berbalik nilai, di mana 18 itu per X sama dengan berbalik, di mana 15 per 20. Tinggal kita kali silangkan. Kayak metode yang tadi. Jadi dapat X sama dengan penyebut 15 di atas 18 kita kalikan dengan 20. Di mana ini kita main tewas-tewas atau main coret aja. 15 dibagi 5 kan sisa 3. 20 bagi 3 kan sisa 4. 18 bagi 3 kan bisa, itu dapat 6. 6 dikali 4 mendapatkan X-nya 24. Artinya kalau 24 orang bisa selesai selama 15 hari. Tapi tunggu dulu. Di opsi kan belum ada jawabannya. Dia minta jumlah tambahan pekerja yang diperlukan dalam proyek tersebut adalah jumlah tambahan pekerja. Artinya selisihnya saja 24 orang itu dikurang dengan 18. Yang ditambahkan itu ada berapa? Ada 6 orang yang diperlukan. Jadi jawabannya adalah cinta. Karena cinta selalu benar. Untuk yang orang yang tepat. Oke, begitu cara pengerjaan untuk nomor 3 ini. Tetapi jika kita menggunakan metode yang lain, ada bisa sedikit untuk tipikal soal yang kayak ini, itu bisa menggunakan kuantitas pekerjaan. Kenapa bisa? Oke, cara yang kayak gini. Oke. Jadi di mana untuk kuantitas pekerjaan atau pekerja itu bisa kita dapatkan, kan dia bilang 26 hari. Itu kalau 26. Kalau 26 hari itu kan menggunakan 18 orang. Kalau ini 26 kali 18 itu kan menghasilkan 468. Ini kayak kekuatan atau kuantitasnya. Artinya kalau dia bilang kan lagi 6 hari pelaksanaan, berarti kalau 6 hari itu kita kali dengan 18 kan itu hasilnya 108 untuk kuantitas ini. Artinya kita kurangkan aja. Di mana 468 dikurang 108 menghasilkan 360. Itu artinya untuk 15 hari nanti lagi ini, karena dari ini 5 hari kan dari 20 berarti sisa 15 hari. Kalau kita kalikan dengan
berapa orang itu menghasilkan kuantitas sisanya atau 15 hari nanti. Artinya bisa dapat A sama dengan 360 kita bagikan saja dengan 15 menghasilkan 24 orang tambahan untuk menyelesaikan 15 hari. Jadi ingat lagi tadi jumlah tambahan pekerja dari 18 orang, selisih dari 24 orang tadi dikurang dengan 18 orang itu menghasilkan 6 pekerja atau yang 6 tambahan orangnya kayak tadi. Oke. Jadi itu saja untuk pembahasan kita kali ini soal perbandingan. Mungkin soal-soal berikutnya kita per materi saja seperti nanti kayak analogi atau misalkan figural atau pola-pola dan seterusnya. Oke. Tunggu saja next video. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Just one more day with you is everything I need.